Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kesempatan ini saya akan bicarakan tentang keteladanan. Saya akan berpindah posisi ke depan kamera dulu supaya lebih aman, lebih mantap view-nya. Walaupun saya sebetulnya kurang pede di depan kamera, tapi kita buat sepede mungkin ya. Jadi keteladanan ya, keteladanan, kita harus punya role model dalam hidup ini. Role model kita itu ada banyak. Yang pertama tentu saja Nabi Muhammad SAW. Dia adalah salah satu role model terbaik umat manusia. Sempurna akhlaknya. Dia juga datang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa ini penting? Orang yang berakhlak, ya, walaupun dia tidak berilmu, mungkin bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan helikopter, bisa menciptakan kereta api dan sebagainya. Tapi dia berakhlak, dia akan memikirkan lingkungan di sekitarnya. Segala perbuatannya harus berdampak baik, ya, vibes itu positif ya, membuat di sekitarnya itu merasa aman, tentram, membuat di lingkungan di sekitar ini merasa damai ya. Dia akan selalu berpikiran bahwa apa yang saya perbuat, apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya produksi harus berdampak baik bagi orang banyak ya. Bagi makhluk hidup di sekitar kita, bagi makhluk alam di sekitar kita ya. Itu kesempurnaan akhlak itu akan membuat manusia tidak sedikit pun ingin merugikan ya makhluk di sekitarnya. Jangankan sesama manusia, makhluk di sekitarnya ya, kehidupan di sekitarnya, pohon dia tidak akan tebang sembarang tebang ya. Dia tidak akan merusak hutan, dia tidak akan buang sampah sembarang, dia tidak akan menyusahkan orang lain. Itulah adalah akhlak yang sempurna. Dia akan sangat malu berbuat salah seperti itu. Kemudian role model kita yang kedua tentu saja ibu kita. Suka atau tidak suka, role model kita adalah ibu kita yang melahirkan kita. Sejahat-jahatnya seorang ibu mungkin, kalau kita berpikir maka jahat ya. Mereka melahirkan kita, merawat kita. Seorang ibu yang benar-benar punya sifat keibuan, dia tidak akan menelantarkan anaknya. Dia akan merawatnya sampai sukses, sampai berhasil. Dia akan mendoakannya, dia akan memfokuskan pikirannya pada anak. Kenapa kita harus menjadikan ibu kita sebagai role model? Karena dengan tingkat ya pemikiran ya, memikirkan orang lain seperti itu, kita juga dalam hidup akan mempunyai makna yang sangat besar. Kita akan memikirkan kehidupan orang lain, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang masih miskin. Kita akan memikirkan mereka, bagaimana mereka, apakah sudah makan atau belum. Kita akan menanyakan kabar mereka, bagaimana keadaan ya. Kita akan jadi orang yang betul-betul memikirkan orang lain gitu. Bahkan tingkat ya tunggu ya, tunggu pesawat lewat dulu. Di sini nih ada banyak pesawat yang lalu lalang karena mungkin dekat dari bandara, bisa ada bandara. Oke, kita lanjut. Seorang ibu itu fokus pikirannya betul-betul sampai ke tingkat tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Yang penting anaknya bisa sukses, yang penting anaknya bisa makan ya. Kalau gitu sudah tingkat pikiran kita seperti itu kepada adik kita,
kepada kakak kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga-keluarga kita, kepada sesama manusia, maka kita tidak akan biarkan ya, sesama kita merasakan kesakitan, merasakan kemiskinan. Kita akan pasti berpikir bahwa bagaimana saya sebisa mungkin ya bisa berguna bagi mereka, meringankan kehidupan mereka. Jangan kamu anggap misalnya kita memberi makanan kepada orang-orang terlantar, orang-orang bahkan orang gila pun tidak apa-apa kita kasih makan kalau ada ya. Kita kasih saja makan. Dia makan kenyang, wah luar biasa bahagianya itu. Ya. Tentu saja ibu kita akan memikirkan tingkat pemikiran, fokus pikiran mereka kepada anaknya luar biasa. Itu yang kita patut contohi. Dan juga seorang ibu itu teman-teman, dia akan bekerja keras untuk anak-anak. Nah, kita juga bisa jadikan beliau role model kita dalam bekerja keras biar kita bisa sukses. Kita tidak boleh lembek dalam hidup ini. Yang ketiga, role model kita adalah, anggap saja begini, ada saudara kita, kakak lah ya, kakak kandung yang menolong kita, misalnya yang membiayai pendidikan, yang membantu kita ketika sekolah dan sebagainya sampai kita sukses, sampai kita berpenghasilan. Jadi kayak itu role model teman-teman. Saya sendiri ada banyak ya saudara-saudara saya yang membantu, kakak kandung saya, mereka membantu. Dan saya pun kalau ada uang tidak mungkin saya biarkan ponakan, adik ya, saya tidak merasakan rezeki yang saya terima. Saya harus membantu mereka juga, membuat mereka setidaknya berpendidikan tinggi, membantu mereka agar juga mereka nanti seperti itu terus ya. Kita ajarkan ya, menolong saudara itu adalah perbuatan yang mulia. Kita tidak boleh menjadikan itu sebuah transaksi, tapi jadikan sebagai amal ya. Kalau kita menolong sudah begitu saja, tidak usah berharap balasan apa, tidak usah ya. Tapi sebagai orang yang berakhlak mulia, tak mungkin kita tidak membalas jasa orang yang berbuat baik kepada kita, yang menolong kita, yang biayai pendidikan kita. Pasti itu sebuah janji, pasti akan dibalas jasanya ya. Mereka pasti akan berusaha keras untuk sukses sehingga mereka bisa membalas jasa saudara-saudaranya, orang-orang yang pernah membantu dia. Tidak mungkin dia lupa gitu, tidak mungkin dia tidak menyadari itu, terkecuali kalau memang dia kurang sukses atau belum berhasil ya. It's okay lah ya. Penting kita punya mindset bahwa pasti saya akan bantu, kalau saya ada pasti saya akan bantu, saya akan usahakan gitu. Nah, itu yang ketiga role model kita. Saya sendiri punya satu saudara yang begitu saya jadikan teladan ya. Dia betul-betul tulus, ikhlas. Kalau saya meminta kepada dia itu luar biasa ya. Bahkan saya tidak perlu meminta, dia akan mengirim ya. Ketika saya kuliah dia banyak membantu saya ya, saat saya kelaparan dan sebagainya. Apa yang bisa dihasilkan ketika kita kuliah itu kan kita harus fokus belajar dan sebagainya, kita belum berpenghasilan, dan di situ juga sebetulnya ada kesalahan. Seharusnya saat kuliah itu kita sudah berpenghasilan ya, sudah bisa menghasilkan sesuatu. Tapi rata-rata mayoritas di negara kita ini saat kuliah itu kita hanya menerima gitu, kiriman dan sebagainya, menunggu kiriman dan sebagainya. Ya mungkin sudah seperti itu budayanya, padahal saat kuliah pun kita tetap bisa bekerja dan mencari makan. Saya juga senggang itu, kalau ada senggang, ada kalanya bisnis ya, jual-jual gitar, jual-jual
dia menjual ya, cari uang dengan menjual dari dulu semenjak saya kuliah. Oke, supaya kita tidak terlalu menjadikan itu suatu kenyamanan. Dibantu orang itu jangan kita menjadikan sebuah kenyamanan. Tangan yang begini itu tidak enak ya, di bawah. Tangan yang di atas itu enak ya, bahagia hati ya. Tangan di bawah itu kayak orang yang tidak punya harga diri gitu kan. Kita harus berpikir seperti itu. Jadi kita tidak boleh terus-terusan membebani orang lain. Kita harus berpikir, saya harus cari makan sendiri, cari uang sendiri, cari rezeki sendiri, memutuskan sendiri. Minta wejangan boleh, tapi kita harus memutuskan sendiri apa yang terbaik dengan ilmu yang kita pelajari. Jangan juga kita putuskan sesuatu tanpa ilmu, harus pakai ilmu. Kalau kita tidak punya ilmunya, kita minta wejangan, kita minta nasihat, begitu kan? Oke, itu yang ketiga. Ada 5 ya yang kita pelajari. Yang keempat, ayah kita. Ya. Saya jadikan ayah nomor 4 atau nomor 3 seperti itu. Ayah kita itu kepala keluarga, pencari rezeki. Sebetulnya dia itu tidak ada bedanya dengan ibu kita. Yang membedakan memang dalam ajaran agama kita, ibu itu memang sangat besar ya jasanya, karena dia melahirkan, merawat bayi dan sebagainya. Ayah kita keluar mencari rezeki dan sebagainya. Sama-sama mereka itu berusaha, sama-sama menjadikan keluarganya keluarga yang bahagia ya. Jadi tidak ada bedanya sebetulnya kalau menurut saya, ibu ayah ya. Tapi ajaran agama kita itu memang betul mengatakan bahwa ibu itu harus lebih kita muliakan. Tapi kalau kita paham lebih lagi, sama saja ya. Ibu dan ayah itu dua-duanya adalah orang hebat ya. Sama-sama punya posisinya masing-masing dalam hati kita ya, sebagai seorang anak. Jadi kedudukan mereka itu begini, seimbang ya. Saling melengkapi. Ibu yang merawat kita di rumah, ayah yang mencari makan rezeki untuk kita di luar, untuk dibawa pulang ke rumah kan begitu. Ayah ya, masing-masing di dunia ini kan punya ayah ya. Setiap anak itu pasti punya ayah ya. Terkecuali mungkin Nabi Isa ya, yang lahir ajaib, Nabi Adam ya. 2 itu mungkin sepengetahuan saya yang lahir ajaib tanpa ayah. Selain itu semua punya ayah. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad punya ayah. Kita harus menjadikan seorang ayah itu role model dalam hal bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Garis bawahi, bertanggung jawab. Kita lihat ayah kita keluar pagi, pulang sore, mencari rezeki, nafkah untuk keluarga. Bisa nggak kita berpikir seperti itu? Bahwa dalam hidup ini saya punya banyak tanggung jawab ini. Entah tanggung jawab terhadap diri saya sendiri, keluarga saya, menjaga mereka, mengangkat derajat mereka, menjaga lingkungan saya. Itu semua tanggung jawab. Mencari rezeki, bekerja keras, semuanya tanggung jawab. Agar kita tidak menjadi orang yang memilih menjadi orang yang memelas tangan di bawah. Kita lebih baik bekerja, banting tulang mencari makan sendiri dibanding kita meminta-minta ya. Karena terlalu banyak orang minta-minta ya, jangan kita tambah-tambah lagi ya. Semasa kita kuat fisik, pikiran kita masih berfungsi, berusaha untuk bekerja ya. Kita cari makan. Gak usah kita bercita-cita misalnya mau langsung sukses besar. Yang penting kita makan dulu, yang penting kita bisa tinggal dulu, yang penting kita tidak membebani orang lain dulu, yang penting tidak meminta-minta dulu ya.
selamatkan dulu diri kita dari sifat meminta-minta. Setelah itu kita selamatkan, ya, tidak lagi meminta-minta, nah, baru kita pikirkan untuk menjadi suksesnya. Jadi bertahap begitu. Yang terpenting kita mampu dulu berdikari, kita mampu dulu untuk tidak meminta-minta. Sekali-sekali misalnya kalau memang kita sudah berada dalam kondisi kritis, tidak apa-apa meminta, ya, minta bantuan. Ya kan? Kita kan saling tolong menolong juga kan. Kapan dia tidak ada, ya saya tolong. Ya, kapan saya tidak ada, mungkin dia akan menolong saya, gitu kan. Harus dipastikan seperti itu kehidupan. Dan kita terlalu nyaman dengan pertolongan orang lain. Kita harus meminta langsung kepada Tuhan, kita harus bekerja, kita harus berhenti ya, menjadi peminta-minta itu tidak baik. Ya. Itu bisa menjadi beban buat saja keluarga kita, bahkan negara. Gitu. Yang kelima, yang harus kita teladani adalah, Anda tahu siapa? Guru-guru kita. Ya, guru-guru kita itu mengajar, walaupun mereka digaji, sebetulnya ilmu yang mereka ajarkan itu akan membentuk diri kita bisa melangkah lebih cepat, ya, ke jenjang kesuksesan. Jadi guru-guru kita itu adalah teladan kita untuk mengajarkan juga ilmu yang telah kita terima kepada orang lain. Contohnya kita mengedukasi orang, kita mengajarkan orang, ya, mencerahkan kehidupan orang, menyelamatkan orang dari kebodohan. Itu yang harus kita teladani dari guru kita. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.